Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Erik Lukmanul Hakim akan membuat media pembelajaran berbasis digital dengan menggunakan aplikasi YouTube pada materi pendidikan kewarganegaraan dengan judul Keragaman Masyarakat Indonesia Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia itu beragam-ragam bermasyarakat di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Makanya dari itu, Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya beragam-ragam atau bersuku tetapi satu tujuan, yaitu Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, kita mensyukuri beragam norma. Norma itu apa? Aturan yang ada di Indonesia. Sukunya ada suku Baduy, suku Sunda, lain sebagainya. Agama jelas, agama Indonesia diampu itu yang 5 ada Kristen, Katolik, Hindu, Islam, Konghucu. Nah, ras dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai bersama cipta Tuhan yang Maha Esa. Yang jelas pada dasarnya Indonesia itu dibingkai oleh satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbagai macam suku, golongan, ras lain sebagainya, tetapi satu tujuannya itu untuk apa? Untuk Indonesia yang tunggal ika, adil sebagai sebagai sesama cipta Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama. Yang kedua, menghargai keragaman suku. Artinya, kita sebagai misalkan saya sebagai suku Sunda harus menghargai golongan atau keragaman suku yang ada di Indonesia, bukan saling mengejek, menghina, atau lain sebagainya. Agama pun ketika ada pengharian kita harus ada toleransi satu sama lain, bukan saling ngewa, lain sebagainya. Kita lain mengejek, tapi kita menghargai atas keragaman agama yang dianut oleh Indonesia, ras dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tuh harus saling toleransi, menghargai satu sama lain. Itu tujuan pembelajaran dari keragaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, mengkarakteristik keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karakteristiknya ya jelas, pasti setiap suku atau ras, agama punya ciri khas tersendiri. Bagaimana kita hidup di Indonesia? Ya, saya balik lagi tadi ke atas. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh kita tidak menghargai kepada suku-suku yang lain. Misalkan kita tetangganya orang Kristen, ketika ada hari Natal, ya kita hargai. Bukan kita mengikuti, tapi kita menghargai harinya dalam kehidupannya. Terakhir, tujuan dalam pembelajarannya melaksanakan tanggung jawab terkait keragaman suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam melaksanakan kita bertanggung jawab atas keterkaitan di mana saja, ya keragaman sukunya, agamanya, rasnya, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya untuk apa? Ya satu, untuk Indonesia yang adil.
Gitu ya. Itu tujuan dalam keragamannya yang 4 yang tadi. Lanjut, makna Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ya, jelas. Kenapa timbulnya Bhinneka Tunggal Ika? Ya tidak luput dari semboyannya, yaitu lambang negara kita apa? Yaitu lambang kita adalah Garuda yang memiliki arti dan makna tertentu. Terjadinya Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Tadi balik lagi ke atas dalam tujuannya satu, keragaman suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Tetapi satu tujuannya itu Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Indonesia tuh memiliki semboyan itu? Yaitu satu, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling memberi toleransi satu sama lain. Untuk apa? Tidak ada kesenjangan satu sama lain. Tetapi dalam hal ini untuk kenegaraan satu negara kesatuan Republik Indonesia tuh, makanya turunlah semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu tujuannya itu Indonesia, kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutosomo karangan MPU Tantular. Jadi tidak sembarangan. Bhinneka Tunggal Ika itu ada, tetapi ada bukunya. Yang dikarang oleh siapa? Empu Tantular. Itu pengarang dari Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayah mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Makanya dari itu Indonesia memiliki berbagai ragam suku budaya yang terdapat dalam Indonesia. Lanjut. Keragaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia ada yang melatar belakanginya. Yang pertama, letak strategis Indonesia, mulai dari peletakannya Indonesianya itu. Kedua, keadaan geografis atau keadaan suatu wilayahnya. Perbedaan kondisi iklim. Itu yang menjadi keragaman apa? Suku atau masyarakat di Indonesia. Sikap terbuka masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada yang tertutupi satu sama lain, keterbukaan. Makanya timbullah keragaman dalam masyarakat Indonesia yang memiliki beberapa faktor yang tadi di atas telah disebutkan. Lanjut, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut Hildred Grace, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Jadi menurut Hildred Grace itu Indonesia kurang lebih 300 suku yang ada di Indonesia. Menurut C. Van
Haufen, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa Indonesia. Itu pendapat dari Sivan Vollenhoven. Menurut Mr. Azaspan, Indonesia terdiri dari 366 suku bangsa. Makanya dari itu keragaman itu. Jadi ada yang menyatakan 300, ada yang menyatakan 316, ada yang menyatakan 366 suku yang ada di Indonesia. Lanjut. Keragaman dalam masyarakat Indonesia. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur universal atau menyeluruh seperti sistem mata pencariannya, yaitu sistem teknologinya, bahasa dan keseniannya, sistem pengetahuan dan religinya. Itu timbul dari masyarakat yang ragamnya. Lanjut. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Jadi keragaman itu tersendiri mempengaruhi kepada tampilan terhadap orang-orang tersebutnya, mulai dari warna kulitnya, postur tubuhnya, dan jenis rambutnya. Itulah keragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Lanjut. Pentingnya memahami keragaman di Indonesia. Setelah kita memahami ada faktor, tujuan, keragamannya apa, timbulnya apa, ya kita harus bagaimana kita memahami keragaman masyarakat itu. Keragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku, bangsa, ras, dan agama dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda tetapi sebagai kekayaan. Jadi beragam masyarakat yang ada di Indonesia ini bukan sebagai pembeda tetapi kita ambil hikmah dari keragaman itu sebagai kekayaan yang ada di Indonesia. Setiap budaya suku pasti memiliki keanekaan, ciri khas tertentu, tetapi kita ambil positifnya yaitu apa? Indonesia memiliki kekayaan atas apa? Keragaman masyarakat yang ada di Indonesia itu. Pentingnya memahami keragaman di Indonesia. Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar budaya kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Artinya, sebagai masyarakat yang beragam, kita harus mempertahankan ciri khas suku tersebut dengan apa? Kita menguatkan satu sama lain, bukan saling mengendorkan atau saling mengejek karena kebedaannya, tetapi kita harus saling kuat dan tidak terkena arus dari luar untuk merobohkan suatu suku atau budaya tersebut. Melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Artinya, kita harus sadar dari diri sendiri terhadap apa? Keanekaragaman, bukan karena kepaksaan. Toleransi terhadap keragaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini apa? Kita harus saling toleransi, sikap terbuka, menghormati dan menghargai yang di antara sesamanya. Toleransi terhadap keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan adanya toleransi terhadap keragaman norma, tatanan masyarakat menjadi lebih tertib dan damai. Pada intinya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragam harus satu, toleransi,
toleransi satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Tertib dan damai. Dan diatur juga pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Indonesia itu tidak memaksa kita terlahir dari agama Islam, kita harus Islam. Tidak. Tapi Indonesia membebaskan untuk memeluk dan kepercayaannya. Tiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban sama dalam mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, dari setiap suku dan bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban untuk apa? Untuk mengarahkan masyarakat Indonesia untuk lebih baik. Keragaman antar golongan harus disikapi dengan kebijaksanaan karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Artinya, para penggerak atau aparatur yang ada di Indonesia itu satu, harus bijaksana. Misalkan pemimpin kita dari golongan suku apa, suku tersebut sebagai pemimpin itu harus bisa membijaksanai suku-suku yang lain. Untuk apa? Ketertiban dan kenyamanan. Jadi tidak akan ada timbulnya konflik satu sama lain. Nah, sekian itu pembelajaran dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada judul Keragaman Masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kelas 7 pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan keragaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengundurkan diri, Erik Lukmanul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.